Ini saya pun berbahagia, sangat berbahagia bisa berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tadi pesan Bapak Kepala Dinas, beliau tidak bisa hadir. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebentar sebelum saya nyampaikan yang disampaikan sama Pak Kepala tadi, yang kebobolan di Mekah itu. Dan kita rencananya Bapak Ibu bahwa untuk tahun ini, bulan ini yang kita akan mulai pemeriksaan, terutama untuk ibu-ibu ya yang masih usia subur. Artinya masih usia subur itu, umur usia subur itu adalah 49 tahun. Dan ini nanti akan kami kawal pemeriksaannya di puskesmas ya sampai ke kamar mandi. Ya, jadi tas tidak boleh dibawa, Pak Kepala. Ya, karena masalahnya nanti kebobolan itu bisa terjadi kencing suaminya yang dibawa ke kamar mandi. Karena diperbolehkan bawa tas ke kamar mandi. Yang ternyata kencing suaminya yang diperiksa di kamar mandi. Mungkin seperti itu nih. Nah, ini akan kami upayakan untuk teman-teman di puskesmas nantinya pada waktu kita pemeriksaan kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang hormati, kita hanya punya waktu hanya 2 bulan 20 hari untuk memeriksakan kesehatannya. Walaupun tahun 2018, 2020 nih, terakhir kita periksa kemarin, 2020 kita sudah periksa Bapak Ibu, tetapi tahun ini pasti akan kita melakukan pemeriksaan ulang. Apalagi ini jaraknya 2 tahun. 1 jam, 2 jam aja proses kondisi kita juga itu adalah bisa berubah. Jadi Bapak Ibu, informasi yang kita dapatkan juga dari pusat kemarin, dari Kementerian Kesehatan, bahwa umrah pun saat ini sudah ada yang berangkat. Ya mudah-mudahan kalau untuk jemaah haji juga kita bisa berangkat untuk tahun ini, karena umrah sudah diberangkatkan. Memang di Arab Saudi memang diperketat beberapa persyaratan. Di antaranya harus ada istitaah yang pertama jelas. Kemudian ada BPJS. BPJS ini kan kalau di Saudi itu tawakalna. Ini sudah ngeling antara BPJS Kesehatan Indonesia dengan tawakalna yang ada di Arab Saudi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengurus BPJS, ya silakan ya untuk disegerakan. Kemudian vaksin meningitis harus Niki. Vaksin meningitis, kemudian vaksin COVID-19. Walaupun saat ini Bapak Ibu vaksin COVID-19 yang persyaratkan oleh Saudi Arabia itu adalah vaksin yang kedua, jadi vaksin pertama dan vaksin kedua. Tetapi ini Bapak Ibu kebijakan ini kan dinamis, jadi bisa sewaktu-waktu dia berubah. Nanti siapa tahu ke depannya nanti yang menjadi persyaratan itu juga adalah vaksin ketiga. Nah, kami menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu calon jemaah haji, ya, karena kebijakan ini dinamis dan selalu berubah-ubah. Makanya tidak ada salahnya kita juga untuk melakukan vaksin booster untuk yang ketiga. Nah, masih dijamin sampai dengan hari ini adalah gratis oleh pemerintah. Ternyata nanti setelah selesai bantuan dari pemerintah ini akan ada lagi vaksin yang booster ketiga ini ternyata kita disuruh bayar, Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi harapan kita supaya Bapak Ibu juga segera melakukan vaksin booster, karena sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan bahwa vaksin booster itu adalah untuk usia 18 sampai dengan 18 tahun ke atas. Jadi tidak dikhususkan di sana bahasanya untuk calon jemaah haji misalnya, tidak. Tapi secara umum disampaikan di sana bahwa usia untuk booster itu adalah umur 18 tahun ke atas. Oke, baik Bapak Ibu. Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, bahwa amanat Kementerian Kesehatan sesuai dengan undang-undang adalah bahwa Kementerian Kesehatan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, mulai dari pra keberangkatan, sebelum keberangkatan, pada saat pemberangkatan, dan pada saat pulang Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah haji dari Arab Saudi. Yang perlu kita tekankan Bapak Ibu,
sesuai dengan amanat undang-undang. Pertama, persyaratan itu adalah istitoah. Istitoah murni, artinya istitoah murni adalah murni Bapak Ibu sehat. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ada istitoah dengan pendampingan. Oke. Baik itu pendampingan obat maupun pendampingan orang. Kemudian yang ketiga itu adalah tunda. Kemudian yang empat itu adalah batal berangkat. Kita upayakan dalam kurun waktu kita yang 2 bulan 20 hari ini untuk menetapkan Bapak Ibu calon jamaah haji itu untuk 2 istitoah itu. Pertama istitoah murni, yang kedua adalah istitoah dengan pendampingan obat atau orang. Dan pesan Kementerian Kesehatan jangan sampai jatuh kepada pilihan nomor 3 dan 4, yaitu tunda dan batal berangkat. Untuk itu mohon juga peran serta kita semua bapak-bapak, ibu-ibu calon jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu. Tahun 2020 terakhir kita lakukan kebugaran jasmani. Setelah itu mungkin hilang. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu, ini sudah makin banyak kita yang usianya lansia. Ya. Bahwa pelaksanaan jamaah haji itu adalah 90% adalah pelaksanaannya adalah fisik. Ya. Kejadian yang tahun 2018 misalnya di bawah tahun 2018 dari 250.000 jamaah Indonesia itu kira-kira mencapai 200 bahkan 400 itu juga yang meninggal di Arab Saudi. Jadi kalau kita pikir-pikir ini satu kloter. Di bawah tahun 2018 kurun waktu 2015-2018 itu sekitar sekian. Dan itu kebanyakan karena heat stroke-nya. Heat stroke itu pecahnya pembuluh darah karena terlalu panas. Nah, sekarang kita tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berangkat pada bulan Juni, artinya di sana suhu sudah mencapai 40 derajat. 40 derajat. Jadi hampir dia setengah bangkal kalau kita. Ya. Setengah bangkal itu kan 50 derajat. Nah, jadi mohon dalam hal ini kita betul-betul memperhatikan kesehatan kita. Kemudian Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi booster ini yang sudah mengirimkan datanya kepada kami, Puskesmas Santong, kemudian Puskesmas Nipa, kemudian Puskesmas Gangge, dan Puskesmas Kayangan. Sedangkan beberapa puskesmas ini belum mengirimkan datanya kepada kami. Bisa jadi belum juga dilaksanakan vaksinasi booster di puskesmas tersebut. Contohnya Puskesmas Tanjung. Ini memang belum sama sekali dilaksanakan imunisasi booster. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita mengacu kepada aturan untuk pemeriksaan kesehatan jamaah haji ini, yang pertama itu adalah memang pemeriksaan kesehatan hajinya adalah di tingkat paling dasar, adalah di tingkat puskesmas. Kemudian yang kedua, untuk pemeriksaan kedua itu adalah di rumah sakit umum daerah setempat. Sebenarnya, tapi kita punya kebijakan bahwa yang diperiksa di rumah sakit umum daerah itu adalah mereka calon-calon jemaah haji yang beresiko. Kemudian yang tiga adalah di embarkasi. Di embarkasi ini Bapak Ibu, ada beberapa penyakit yang memang misalnya ini penyakit menular. Yang pada saat kita di sana misalnya kita kena penyakit menular tersebut, maka itu memang tidak diberangkatkan oleh dokternya yang di sana, dokter di embarkasi. Yang pertama misalnya kalau dia terkena di sana itu cacar. Begitu masuk ke asrama misalnya kena cacar di sana, itu memang tidak diberangkatkan. Atau dia terkena meningitis, jadi radang selaput otak, ya, bisa jadi di sana dia kena, misalnya itu tidak diberangkatkan karena penyakit menular itu memang memungkinkan dia untuk menular ke seluruh jemaah haji. Kemudian Bapak Ibu, jadi dengan kurun waktu yang sangat singkat ini, 2 bulan 20 hari ini, harapannya 85 calon jemaah haji kita ini mungkin untuk segera kita memeriksakan diri
di wilayah masing-masing. Kemudian dan mungkin nanti ke depannya mungkin kita akan lakukan juga kebugaran jasmani, tetapi dengan tidak menunggu jadwal kebugaran jasmani, maka olahraga ringan tetap kita lakukan Bapak Ibu nih, karena seperti yang saya sampaikan tadi ada 90% kegiatan fisik untuk melaksanakan jamaah haji niki, untuk melaksanakan ibadah haji niki. Kemudian yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, beberapa kebijakan yang diambil oleh Saudi Arabia itu juga terkait dengan BPJS untuk vaksin meningitis dan vaksin COVID-19 itu tentunya melihat situasi kesehatan di dunia. Ya, kemudian juga koordinasi dengan kesehatan atau organisasi yang menjadi wilayah yang ada di Saudi Arabia sendiri. Pesan Bapak Kepala Dinas tadi yang perlu sangat kami tekankan adalah pertama memang untuk kurun waktu yang 2 bulan 20 hari ini untuk kita memeriksakan kesehatan, kemudian BPJS segera diurus, dan kemudian vaksin COVID-19 ini untuk segera kita laksanakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dulu Bapak.